Oke, dibesarkan. Coba. Ya, ini sebentar. Nah, agak Posisi di mana ini lebih? di Madura, Pak. Oh, di Kampung Pantas. Oke, sebentar ya, Pak. Nah, ini betul. Kebanyakan dibuka nih kayaknya. Nah, Coba dulu. Ini slideshow dulu menjadi enter program. siap. Sudah terlihat, Pak? Ya, udah dicoba dulu enter sekalian. Oke. Baik, terima kasih Pak Asran atas kesempatannya. Belum Pak? Iya. Di-enter? Ya, coba. Oh enggak? Ya udah. Tadi soalnya. Sudah Pak? Udah. Baik, terima kasih Pak Asran untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil riset kami yang telah diseminarkan di Borobudur International Symposium tahun lalu 2020 dan telah dipublikasi di Jurnal Automotive Experience dengan judul paper yaitu Synthesis of Bioadditive for Low Sulfur Diesel Transesterification of Soybean Oil and Ethylene Glycol using Potassium Carbonate Catalyst. Dengan tim peneliti saya, Bapak Arizal Firmansyah, mahasiswa doktor dari Lab Geokimia, dan pembimbing Bapak Profesor R.Y. Peri Burhan dan Ibu Dr. Yufi Zetra. Nah, untuk outline yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini meliputi latar belakang penelitian, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, untuk latar belakang penelitian, perkembangan industri transportasi diikuti oleh peningkatan jumlah konsumsi bahan bakar, termasuk salah satunya yaitu bahan bakar solar. Nah, lazimnya dalam bahan bakar solar, di situ di dalamnya terkandung senyawa sulfur di dalamnya. Nah, adanya senyawa sulfur ini dapat memberikan sifat lubrisitas kepada bahan bakar solar tersebut ya. Namun kandungan sulfur yang berlebih pada bahan bakar solar dapat menghasilkan emisi gas SOx ketika dia digunakan sebagai bahan bakar. Nah, kandungan gas SOx di udara ini dapat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menginstruksikan untuk melakukan proses desulfurisasi pada bahan bakar diesel komersial. Namun dalam proses desulfurisasi tersebut ternyata tidak hanya senyawa sulfur saja yang hilang, tapi beberapa senyawa yang bertanggung jawab atas sifat lubrisitasnya juga ikut tereliminasi dalam proses desulfurisasi tersebut. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bahan bakar solar tersebut akan menurun kemampuan lubrisitasnya. Nah, penggunaan bahan bakar solar dengan kemampuan lubrisitas yang buruk dapat menyebabkan terjadinya keausan pada mesin kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan suatu senyawa bioaditif yang dapat meningkatkan kemampuan lubrisitas dari bahan bakar solar berkadar sulfur rendah. Dalam perkembangannya, bioaditif dari golongan ester ya telah banyak dilaporkan dapat meningkatkan kemampuan lubrisitas dari bahan bakar solar berkadar sulfur rendah. Pada mulanya, bioaditif dari golongan ester itu berupa penggunaan minyak nabati, trigliserida dari minyak nabati sebagai bioaditif peningkat lubrisitas. Dari sisi lubrisitasnya, ya penggunaan minyak nabati itu dilaporkan mempunyai lubrisitas yang baik dan juga memiliki keunggulan karena dia bersifat ramah lingkungan. Namun ternyata dia mempunyai dampak negatif, yaitu saat dicampurkan pada bahan bakar solar, viskositasnya terlalu tinggi sehingga volatilitasnya rendah. Nah, dalam perkembangannya, para peneliti melakukan modifikasi terhadap struktur trigliserida dari minyak nabati tersebut melalui reaksi transesterifikasi sehingga nanti dihasilkan suatu senyawa alkil ester yang lebih sederhana. Nah, setelah diuji kemampuan lubrisitasnya, senyawa alkil ester ini ternyata dapat memberikan lubrisitas yang lebih baik dibandingkan dalam bentuk trigliseridanya. Selain lubrisitas yang lebih baik, ya, ternyata alkil ester ini dapat mengatasi masalah viskositas dan juga volatilitas yang rendah tadi. Nah, selanjutnya, untuk struktur dari senyawa aditif meningkat lubrisitas, ya, secara umum
Ini strukturnya sebagai berikut, yaitu di mana dia terdiri dari bagian kepala yang bersifat polar dan bagian ekor berupa hidrokarbon rantai panjang yang bersifat non-polar. Oleh karena itu, kemampuan lubrisitas dari senyawa alkyl ester ini dia bergantung dari pemilihan jenis bahan bakunya, yaitu jenis minyak nabatinya dan juga jenis alkohol yang digunakan sebagai bahan baku. Nah, untuk jenis minyak nabati ini bergantung dari komposisi asam lemak yang ada di dalam minyak nabati tersebut. Beberapa peneliti sebelumnya melaporkan bahwa minyak nabati dengan kandungan asam lemak tak jenuh, ya, utamanya C18.1 dan C18.2, dia memiliki lubrisitas yang sangat baik. Oleh karena itu, maka dalam penelitian ini kami menggunakan minyak kedelai sebagai bahan bakunya karena minyak kedelai telah diketahui dominan akan kandungan asam linoleat dan juga asam oleat di dalamnya. Nah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemampuan lubrikasi dari senyawa alkyl ester ini juga dipengaruhi oleh jenis alkohol yang digunakan sebagai bahan bakunya. Hal ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Prasad pada tahun 2012, di mana beliau mensintesis dua senyawa aditif dengan menggunakan jenis alkohol yang berbeda, yaitu senyawa metanol untuk menghasilkan senyawa metil ester dan juga senyawa etanol untuk menghasilkan senyawa etil ester. Setelah diuji kemampuan lubrisitasnya, ternyata kedua senyawa ini memberikan kemampuan lubrisitas yang berbeda. Nah, lazimnya memang pembuatan senyawa alkyl ester ini menggunakan senyawa monohidroksi alkohol sederhana, yaitu metanol dan juga etanol. Tapi pembuatan senyawa alkyl ester ini juga dapat dilakukan menggunakan senyawa polihidroksi alkohol, seperti salah satunya adalah etilen glikol. Nah, transesterifikasi dari minyak nabati dengan etilen glikol akan menghasilkan suatu senyawa etilen glikol ester atau juga yang dikenal sebagai 2-hidroksi etil ester. Nah, keberadaan gugus hidroksi dari senyawa ini diyakini dapat memberikan kemampuan lubrisitas yang sangat baik dibandingkan dengan senyawa metil ester dan juga etil ester yang telah tersedia saat ini. Namun masih sangat sedikit informasi terkait dengan metode sintesis dan juga kemampuan lubrisitas dari senyawa 2-hidroksi etil ester ini. Nah, dalam penelitian ini, ya, khususnya dalam paper ini kami berfokus terhadap metode pembuatan dari senyawa bioaditif 2-hidroksi etil ester. Nah, untuk metodologi penelitiannya secara garis besar, ya, ini yang kami lakukan, yaitu yang pertama kami melakukan karakterisasi dari minyak kedelai yang meliputi analisa komposisi asam lemaknya menggunakan metode kromatografi gas spektrometri massa, di mana minyak kedelainya itu diubah terlebih dahulu menjadi bentuk metil esternya menggunakan metode reflux sederhana. Nah, hasil analisa komposisi asam lemak ini dapat digunakan untuk menghitung berapa massa molekul dari minyak kedelai yang digunakan, dan juga selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan sintesis dari bioaditif 2-hidroksi etil ester menggunakan metode reflux sederhana, dan produk bioaditif yang dihasilkan selanjutnya dikarakterisasi dengan metode KGSM untuk mengetahui komposisi senyawa yang ada dalam produk bioaditif yang dihasilkan. Nah, ini untuk metode detailnya. Bagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa analisa komposisi asam lemak minyak kedelai dinyatakan dalam bentuk metil esternya. Nah, untuk pembuatan atau sintesis dari senyawa metil ester di sini menggunakan metode reflux sederhana, ya, dengan parameter reaksi sebagai berikut: rasio molar minyak dan metanol 1:6, suhu reaksinya 60 derajat Celcius, waktu reaksinya 2 jam, dan persen KOH yang digunakan adalah 1% terhadap massa minyak. Ini untuk metode detail dari pembuatan senyawa bioaditifnya juga menggunakan metode reflux sederhana saja, ya, dengan parameter reaksi rasio molar dari minyak kedelai dan etilen glikol 1:10, suhu reaksinya 150 derajat Celcius, waktu reaksinya 5 jam, dan persen katalis potasium karbonatnya sebesar 7% terhadap persen mol minyak. Nah, untuk hasil analisa KGSM-nya untuk analisa komposisi asam lemak adalah sebagai berikut. Itu adalah kromatogram yang dihasilkan. Nah, kromatogram ini selanjutnya diinterpretasi menggunakan pendekatan fraksinasi, ya,
Terus diketahui bahwa minyak kedelai yang digunakan di sini dominan akan kandungan asam lemak tak jenuh, yaitu asam oleat dan juga asam linoleat. Nah, kandungan asam lemak tak jenuh ini diyakini dapat memberikan sifat lubrisitas yang baik terhadap produk bioaditif yang diproduksi selanjutnya. Nah, untuk komposisi senyawa dari produk bioaditif di sini berdasarkan hasil analisa KGSM, di sini diketahui bahwa produk bioaditif yang dihasilkan dominan akan dua kelompok senyawa utama, yaitu etilen glikol monoester atau juga yang dikenal sebagai 2-hidroksietil ester ya, dan juga ternyata terbentuk senyawa etilen glikol diester ya sebagai produk sampingnya dengan komposisi persen luas area sebagai berikut ya. Komposisinya produk bioaditif yang kami hasilkan 78%-nya itu merupakan etilen glikol monoester, 17,5%-nya merupakan etilen glikol diester, dan sisanya merupakan sisa asam lemak bebas dan juga kemungkinan digliserid yang lazim terbentuk dalam proses transesterifikasi minyak nabati dengan alkohol. Ya, meskipun di sini etilen glikol diester sebagai produk samping ya, tapi di sini ada peneliti yang melaporkan bahwa etilen glikol diester juga mempunyai sifat lubrisitas yang baik. Tapi namun perlu diuji lebih lanjut bagaimana kemampuan lubrisitas dari produk bioaditif ini. Nah, untuk kesimpulannya, senyawa bioaditif peningkat lubrisitas 2-hidroksietil ester telah berhasil disintesis melalui reaksi transesterifikasi minyak kedelai dan etilen glikol dengan katalis kalium karbonat. Nah, produk bioaditif yang terbentuk ini terdiri dari dua kelompok senyawa utama, yaitu 2-hidroksietil ester dan etilen glikol diester. Namun perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait kemampuan lubrisitas dari produk bioaditif yang dihasilkan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak dari penambahan produk bioaditif terhadap kemampuan lubrisitas dari bahan bakar solar berkadar sulfur rendah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ribi atas presentasinya terkait bioaditif ya untuk meningkatkan lubrisitas solar ya. Ya, Pak. Jadi ini timnya Pak Rizal ya. Betul, Pak. Oke, kedua pembicara kita pada pagi ini telah menyelesaikan presentasi. Yang pertama tadi tentang bioactivity dari Garcinia endemik Merauke ya, Taman Nasional Wasur, meliputi anti kanker, kemudian anti plasmodium, kemudian antioksidan ya, ABTS, DPPH dan PRAP. Kemudian yang kedua tentang uji bioaditif ya, uji lubrisitas bioaditif sintesis dari minyak esterifikasi minyak kedelai. Baik.